Saya pengen mobil dikasih, saya pengen punya rumah dikasih, saya pengen punya sawah dikasih, saya pengen punya usaha dikasih, saya pengen punya kebun, apapun. Dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, dihilangkan segala masalah dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang selalu saya doakan, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya. Anda yang berprofesi sebagai penjual, dilariskan jualannya oleh Allah. Anda yang berprofesi sebagai pengusaha, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali anugerah. Hingga pada saat ini kita masih bisa bernafas, kita sehat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangatlah mahal. Alhamdulillah, maka kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur. Manakala kita ingin agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ditambah. Tapi manakala kita tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Azab Allah ini bisa diartikan bahwa apa yang kita miliki saat ini bisa saja Allah mengambilnya, Allah menghilangkannya. Naudzubillah min dzalik. Karena banyak dari kita ketika dikasih kenikmatan oleh Allah, kemudian kita malah lalai. Karena biasanya ketika seseorang dicintai oleh Allah dengan harta yang melimpah, dengan kehidupan yang enak, rezekinya lancar, banyak di antara kita justru terlena, sering meninggalkan apa yang Allah perintahkan, sering melakukan apa yang Allah larang. Itu adalah bentuk kufur dari kenikmatan yang Allah berikan. Maka kemudian banyak juga orang-orang yang dulunya sukses, hidupnya enak, rezekinya lancar, usaha apa aja maju. Kemudian Allah ambil semua yang dia miliki. Rezekinya jadi seret, keluarganya jadi nggak harmonis. Justru Allah timpakan bala, punya hutang banyak dan lain-lain. Itu karena apa? Itu sebagai bentuk seperti dalam Al-Quran tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena orang itu ketika diberikan rizki yang melimpah tidak mau bersyukur dengan taat, dengan bertakwa kepada Allah, kemudian Allah menunaikan janjinya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kemudian Allah menghilangkan segala kenikmatan, Allah menghilangkan segala kemewahan, Allah mengambil apa yang Allah titipkan kepadanya. Para jamaah, kita harus tahu bahwa segala apa yang ada dalam kehidupan kita adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja kapan Allah mau itu bisa mengambil dari kita. Maka ketika Anda sedang berada dalam kelancaran rizki, kelimpahan, keberkahan, jangan sombong. Karena semua yang Anda miliki, semua yang kita miliki adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan, ya namanya titipan. Gak mungkin kan selamanya dalam diri kita.
Bahkan selama apa sih kita hidup di dunia ini? Sejumawa apa kita hidup di dunia ini? Sesombong apa kita hidup di dunia ini? Wong hidup ini hanya sementara. Pol-polnya panjang umur 100 tahun. Itu pun pasti badannya sudah keriput, sudah tua dan lain-lain. Lantas apa yang akan kita sombongkan dalam hidup ini? Lantas apa yang membuat kita tidak mau bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Lantas apa alasannya untuk kita tidak bertakwa kepada Allah? Lantas apa alasan kita untuk tidak mendekat kepada Allah? Apa yang akan kita andalkan ketika kelak kita bertemu sama Gusti Allah? Apa yang akan kita andalkan ketika kita sudah dipanggil oleh malaikat untuk menjemput, malaikat datang dalam hidup kita untuk menjemput kematian kita? Apa yang kita andalkan? Tidak lain tidak bukan tentu adalah takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kehidupan. Kita bahagia juga sebentar, kita susah juga sesaat. Nah, maka bagi para jamaah yang pada saat ini mungkin sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah cobaan itu diberikan oleh Allah sebagai teguran atau sebagai ujian. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada dua hal, bisa menjadi teguran, bisa menjadi ujian. Kesulitan hidup bisa menjadi teguran, bisa menjadi ujian. Sulitnya rizki bisa menjadi teguran, bisa menjadi ujian, tergantung bagaimana kehidupan kita. Manakala kita adalah orang-orang yang sering menjauh dari Allah, sering-sering melanggar peraturan Allah, maka adanya kesulitan hidup, kesempitan rizki. Ini bukan ujian, tapi itu adalah teguran. Teguran agar kita sadar, kita mau mendekat kepada Gusti Allah. Ketika Anda yang memang menjadi orang yang bertakwa, kemudian Anda menjumpai hidup yang sulit, hutang banyak, enggak lunas-lunas, ini bukan teguran, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ujian tersebut akan menaikkan derajat Anda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang amalan yang sangat luar biasa yang tertulis dalam kitab Khazinatul Asrar karya seorang ulama besar, yang mana kitab ini dulu saya pelajari di pesantren, kemudian setelah saya keluar pesantren saya mulai mengamalkan yang dampaknya sangat luar biasa. Jadi pada kajian kali ini kita akan membahas fokus satu amalan, yang mana apabila pada saat ini Anda sedang berada dalam kesulitan rizki, sedang berada dalam lingkaran hutang, sedang berada dalam masalah yang besar, sedang berada dalam kesumpegan, sedang berada dalam kegalauan karena sempitnya rizki dan lain-lain, maka dengan mengamalkan amalan yang saya akan bacakan ini, yasarullah, Allah akan memudahkan segalanya. Lantas seperti apa amalannya yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Haqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para pemirsa ringankan tangannya sejenak untuk subscribe channel saya ini. Jangan lupa klik tombol jempolnya sebagai bentuk Anda mencintai dakwah-dakwah Islam, dakwah-dakwah kebaikan. Kemudian Anda tulis hajat Anda, doa Anda dengan harapan semoga hajat dan doa Anda banyak yang mengaminkan oleh jamaah saya yang lain sehingga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi amalan ini sangatlah mustajab sekali,
saya bukan lagi katanya. Pertama saya mendapatkan amalan ini ketika saya di pesantren, ketika saya mengkaji yang namanya kitab Khazinatul Asrar ini. Jadi saya amalan ini bukan amalan abal-abal, karena sebagai seorang santri tentu saya ingin membagikan segala sesuatunya ini harus ada sumbernya. Karena mohon maaf kadang di luar sana banyak orang memberikan amalan, sumbernya dari mana, dari siapa, hingga amalan tersebut ketika Anda amalkan tidak ada efeknya apa-apa. Karena amalan itu memang amalan bukan bersumber dari ulama soleh yang bersumber dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini jelas, saya berbagi amalan pasti saya kasih sumbernya dari kitab apa, penulisnya siapa, biar amalan ini ada yang mempertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam kitab ini Khazinatul Asrar, di sini diterangkan ketika seseorang sedang mengalami kesulitan yang namanya rezeki, kesulitan ekonomi, hidupnya banyak masalah, diberikan teguran oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, kemudian hamba tersebut ingin cepat keluar dari segala permasalahan tersebut, maka amalkanlah amalan ini. Amalannya seperti apa, Pak Ustadz? Nah, ini penting ya, saya bacakan langsung dari kitabnya dengan mengharap berkah dari pengarang kitab ini, penulis kitab ini, Syekh Taqi An-Nazili. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau. Jadi, Anda simak baik-baik. Jangan sampai salah memahami, karena mohon maaf kadang orang kan entah itu karena sibuk atau karena males nonton video seperti ini tuh, nonton skip langsung tarik ke terakhir. Jadi nggak menyimak, kemudian ketika dia mengamalkan tidak ada efeknya dalam kehidupannya, dia menyalahkan amalannya, menyalahkan caranya, padahal ya itu tadi tidak menyimak dengan seksama cara yang benar untuk melakukan amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitabnya. Wa man utawi sopone wong. Ini saya pakai bahasa pesantren dulu, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi biar Anda tahu ketika santri ngaji itu seperti apa ya. Man utawi sopone wong. Qoro'a maca sopoman ha ing surat al-insyirah dubura kulli sholatin moco sawuse sholat 5 waktu tis'a marotin maca tis'a marotin pingsanga fakha maka mecat sopo Allahu Gusti Allah asrohu ing kesusahane wong wa yassaro lan bakal gampangaken sapa Gusti Allah rizquhu ing rizkune man. Ini bahasa pesantren seperti itu. Jadi dalam kitab ini Syekh Taqi An-Nazili ini menjelaskan tentang fadilah dari surat Alam Nasroh. Surat Alam Nasroh yang bacaannya semoga Anda juga semua hafal. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jadi bacanya seperti itu para jamaah. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak
ila akhiril ayah. Nah, kata Syekh Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, wa man qara'aha dubura kulli sholatin tis'a marratin. Barang siapa membaca surat Alam Nasroh setiap selesai habis sholat tis'a marratin, membaca 9 kali. Fakallah asyrahu. Kemudian Allah akan menghentikan, Allah akan menghilangkan asyrahu, segala kesusahan orang tersebut. Wa yassara rizqahu. Kemudian Allah akan memudahkan rizkinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini jelas Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala itu kan zat yang memberikan Anda ujian, zat yang memberikan Anda cobaan. Maka agar cobaan Anda, ujian Anda segera mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian Anda itu berupa kesulitan hidup, diuji anaknya nakal, diuji rumah tangganya enggak sakinah mawaddah warahmah, diuji punya suami galak, diuji punya istri enggak pengertian, diuji nyari kerjaan susah, diuji usaha nggak lancar, diuji jualan nggak laris. Baca surat Alam Nasroh 9 kali setiap selesai habis sholat. Kafallah dalam kitab ini. Jelas, kafallah, Allah akan menghentikan segala kesusahan yang sedang Anda derita, yang sedang menyapa kehidupan Anda. Apapun, Anda yang tahu dalam kehidupan Anda saat ini, Anda sedang mengalami kesusahan apa. Apapun kesusahan Anda pada saat ini, ketika Anda mengamalkan ini, setiap selesai habis sholat, tis'a marrah, membaca surat Alam Nasroh 9 kali, fakallah, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahan Anda. Allah akan menghilangkan segala permasalahan Anda. Allah akan memberikan segala jalan keluar dari kehidupan Anda. Bukan hanya itu, ketika Anda mau istiqomah membaca surat Alam Nasroh 9 kali setiap selesai habis sholat, ya sarallah rizkuhu wa yassara rizkuhu, maka Allah akan memudahkan rizki Anda. Nah ini penting, rizki ini penting. Kita hidup di dunia ini juga membutuhkan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kalau misalnya Anda sudah bekerja keras tapi kok rizkinya makin sulit, rizkinya masih sulit, sudah bekerja keras, hutangnya masih banyak, baca surat Alam Nasroh setiap sholat 9 kali. Ya sarallah, kemudian Allah yang akan memudahkan rizkuhu, rizki Anda, yang rizkinya sulit mudah, yang hutangnya banyak cepat lunas, yang hidupnya serba kekurangan Allah cukupkan. Nah, ini sumbernya dari kitab Khazinatul Asrar, bukan dari saya. Kalau saya ini pengamal dari apa yang ditulis dalam kitab ini. Terus Ustadz gimana setelah mengamalkan ini? Subhanallah. Saya ini ya, kalau bicara pendidikan, berjamaah, saya SMP nggak lulus. Pendidikan terakhir saya itu MI, Madrasah Ibtidaiyah. Tapi ya alhamdulillah, segalanya dicukupi oleh Allah. Pengen punya mobil, dapat rezeki bisa beli mobil. Pengen punya perusahaan, dapat rezeki bisa punya perusahaan. Pengen punya sawah, dapat rezeki bisa beli sawah. Pengen punya kebun, dapat rezeki bisa beli kebun. Pengen punya rumah, saya sudah punya rumah. Pengen apa lagi? Pokoknya ya gitu. Ya sarallah, berkah mengamalkan dari surat Alam Nasroh ini. Saya pengen mobil dikasih, saya pengen punya rumah dikasih, saya pengen punya sawah dikasih, saya pengen punya usaha dikasih, saya pengen punya kebun, apapun dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, dihilangkan segala masalah dalam hidup saya. Ini berkah surat Alam Nasroh. Maka silahkan amalkan. Dan Anda jangan putus asa. Baru mengamalkan sekali, Ustadz ini gimana? Kok saya hidupnya biasa-biasa saja? Nah, Anda ketika Anda bertanya, menanyakan kepada saya, Ustadz saya sudah mengamalkan ini, tapi kenapa kehidupan saya kok masih seperti ini? Berarti Anda itu masih ada keraguan. Hilangkan keraguan seperti itu dalam hati Anda, yakin sama Allah,
yakin akan kebesaran mukjizat dari surat Alam Nasrah ini. Anda nggak usah tanya, tapi Anda praktekkan, rasakan secara istiqomah. Baru sehari, baru seminggu, baru sebulan mengamalkan. Terkadang Anda sudah putus asa karena apa yang Anda hajatkan belum dikabulkan. Naudzubillah min dzalik. Kunci dari sebuah amalan itu satu, keistiqomahan. Manakala Anda istiqomah, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Itu para jamaah, ringan-ringan sajalah Anda amalkan, tetap Anda harus bekerja keras, tetap Anda harus ikhtiar sambil didorong dengan dorongan surat Alam Nasrah ini. Insya Allah segala kesusahan dalam hidup Anda Allah hilangkan, segala hajat Anda Allah kabulkan, rezeki yang sulit jadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri, silahkan bagi para jamaah yang mau memesan air ruqyah, ini air ruqyahnya, saya juga minum setiap hari, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Sehat, saya sehat. Saya kurang lebih hampir 10 tahun ini nggak pernah yang namanya tidur malam. Sehat, seger, rezekinya lancar, alhamdulillah. Air ruqyah yang saya minum ini kan dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, diwiridin. Jadi kalau Anda mau pesan juga silahkan, maharnya seikhlas Anda. Insya Allah bermanfaat untuk ya membuka pintu rezeki yang tertutup, yang rezekinya sulit, jualannya sepi, usahanya nggak lancar. Berkah Al-Quran yang dibacakan kepada air ruqyah ini, insya Allah semuanya dimudahkan. Yang sakit, yang anaknya rewel, yang usahanya ada yang ganggu, dibager dengan Al-Quran menggunakan air ruqyah ini. Pemesanan bisa hubungi WhatsApp ya. Kita sama-sama berikhtiar. La haula wala quwata illa billah. Semua adalah Allah yang memberikan, kita hanya berikhtiar melalui wasilah Al-Quran. Mungkin itu para jamaah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.